Selama 4 bulan seorang wanita hidup dalam kondisi yang nggak biasa. Dia sama sekali nggak bisa buang air besar, bukan 1 atau 2 hari, tapi selama 4 bulan. Khususnya sampai dipenuhi oleh kotoran keras yang teksturnya sampai seperti batu. Dan tubuhnya berada dalam kondisi kritis. Penumpukan di perutnya nggak hanya menimbulkan rasa sakit luar biasa, tapi juga sampai mengancam nyawanya. Di video kasus ini kita akan menyelami mekanisme tubuh yang luar biasa. Sekaligus mengenal bahaya tersembunyi dari kebiasaan kecil yang sering dianggap remeh. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Bayangkan kalau nggak bisa buang air besar selama 4 bulan penuh. Itulah yang dialami oleh seorang wanita muda bernama Michelle, usianya padahal baru 25 tahun. Michelle datang ke unit gawat darurat dengan kondisi tubuh yang langsung membuat banyak orang kaget. Perutnya membunjit besar seperti sedang hamil. Tapi yang membuat dokter terkejut bukan ukuran perutnya, tapi apa yang mengisi perutnya Michelle. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rongga perut Michelle penuh oleh tumpukan kotoran yang mengeras sampai seperti batu. Waktu ditanya, Michelle mengakui sesuatu yang sangat bikin kaget. Dia bilang kalau dia belum buang air besar selama 4 bulan penuh. Jadi awalnya Michelle hanya merasakan gejala ringan, perutnya agak-agak kembung, sebah. Dia sempat berpikir ini hanyalah sembelit atau mules biasa. Tapi nyeri di perutnya semakin lama semakin parah dan perutnya semakin hari juga semakin besar. Dan akhirnya gara-gara rasa sakit yang gak tertahankan, Michelle menyerah. Dia pun datang ke IGD. Waktu itu tenaga medis meriksa perutnya, perut itu kerasa kenceng kulitnya. Udah kayak nahan sakit. Dan bahkan waktu ditekan itu Michelle kesakitannya luar biasa. Ini menandakan ada sesuatu yang membuat perutnya radang. Saat Michelle itu dipegang sedikit aja dia kesakitan. CT scan segera dilakukan dan hasilnya benar-benar di luar dugaan teman-teman. Seluruh usus besarnya Michelle tersumbat oleh alias kotoran yang sudah keras, membentuk tumpukan besar yang gak bisa bergerak sama sekali. Dan bahkan nih, waktu dicek lebar ususnya sampai 15 cm. Kira-kira 1 jengkal, padahal normalnya hanya 3-4 cm. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai impaksi feces, yang dimana sisa makanan yang nggak dibuang mengeras, menumpuk dan menyumbat total saluran cerna. Impaksi seperti ini menyebabkan penderita mengalami sembelit parah, perutnya terasa penuh nyeri luar biasa, mual, muntah, sampai bisa kehilangan nafsu makan sama sekali. Biasanya, kondisi ini terjadi pada orang yang kurang minum air, jarang konsumsi serat, nggak aktif bergerak, atau punya kondisi gangguan saraf dan otot di sistem saluran cernanya. Dan yang lebih mengerikan teman-teman, kalau nggak segera ditangani, impaksi bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi yang nggak main-main. Pelebaran usus, luka di rektum, infeksi sampai ususnya bocor atau perforasi. Dan penanganan hal ini tuh nggak sederhana, mulai dari pemberian obat pencahar, enema, hingga prosedur manual yang memerlukan tenaga medis untuk mengeluarkan kotoran secara langsung. Enema itu adalah pemberian obat atau zat lain dari lubang pembuangan. Dan dalam kasusnya Michelle, situasinya sudah sangat berat, kondisinya serius. Usus besarnya udah nggak mampu lagi berkontraksi atau bergerak untuk mendorong sisa makanan sampai keluar. Dan akibatnya Michelle mengalami sakit luar biasa sampai sulit bernapas dan bahkan sulit bergerak. Waktu ditelusuri lebih lanjut, ternyata Michelle mengaku kalau sejak kecil dia memang sering mengalami sembelit. Dia juga sering menahan buang air besar karena merasa nggak nyaman menggunakan toilet. Dan kebiasaan buruk ini membuat otot ususnya Michelle menjadi malas, kehilangan kemampuan alami untuk bergerak dan mendorong isi perut. Belum lagi nih, Michelle ternyata punya kelainan bawaan, yaitu bentuk usus besarnya yang nggak normal. Usus besarnya terlalu panjang dan agak melilit. Semua faktor ini membentuk kekacauan luar biasa di saluran cernanya Michelle. Puncaknya, ketika dia dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah benar-benar gawat.
Tim dokter harus bertindak cepat ya teman-teman, kalau enggak, resiko yang sangat membahayakan bisa terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, ususnya bisa robek karena tekanan dari dalam. Yang kedua, infeksi serius akibat bakteri dari kotoran bisa menyebar dalam pembuluh atau istilahnya sepsis. Bahkan nih, bisa terjadi henti jantung kalau tekanan dipertemukan diafragma dan juga organ-organ vital lainnya. Dalam dunia medis, kasus seperti ini sangat jarang ditemui teman-teman. Karena pada umumnya orang yang mengalami susah buang air besar akan segera mencari pertolongan sebelum situasi sampai segawat ini. Setelah melihat hasil pemeriksaan yang sangat mengagetkan, dokter langsung sadar nih, gak ada waktu lagi untuk menunda. Kondisi Michelle sudah sangat kritis. Kalau nggak segera ditangani, nyawanya bisa sampai melayang. Resiko infeksi, penyumbatan total, bahkan hilangnya nyawa sudah ada di depan mata. Dokter pun segera memberikan dua opsi sama Michelle. Dan pertama, operasi besar untuk mengangkat sebagian usus besar yang sudah membengkak dan nggak lagi berfungsi. Pilihan kedua, mencoba prosedur manual, yaitu mengeluarkan sisa makanan yang sampai sudah mengeras di usus, pelan-pelan dan hati-hati tapi nggak ada pembedahan. Prosedur ini dilakukan dengan cara tenaga medis memecah kotoran menggunakan tangannya yang sudah pakai sarung tangan, dilengkapi pelumas usus agar ususnya nggak sampai luka. Dan Michelle ini ketakutan dengan operasi. Akhirnya dia pilih jalan kedua. Dia berharap bisa menghindari alat-alat bedah dan pertahankan bagian tubuhnya yang masih bisa diselamatkan. Michelle dibawa ke ruang tindakan, diberikan anestesi agar nggak merasakan sakit selama proses berlangsung. Pelan-pelan tenaga medis pun memulai prosedur ini. Dengan hati-hati mereka mencoba memecah dan mengeluarkan sisa makanan sedikit demi sedikit dari usus yang sudah terlalu lama tersumbat. Tapi nih, semakin dalam tangan tenaga medis menjangkau, semakin keras dan juga padat massa yang ada dalam perutnya Michelle. Proses pun semakin sulit. Akhirnya tim medis memutuskan untuk menggunakan metode lain, yaitu kolonoskopi. Kolonoskopi adalah prosedur di mana alat berbentuk selang lentur dengan kamera, ada juga lampu kecilnya dimasukkan melalui saluran pembuangan untuk melihat langsung kondisi bagian dalam usus besar. Alat ini digunakan nggak cuma untuk mendiagnosis, tapi juga membantu mengurai sumbatan yang nggak bisa dijangkau oleh tangan. Tapi nih, pada kasus Michelle, alat itu berhenti di tengah jalan. Karena ususnya sudah begitu penuh dan begitu padatnya, sampai kamera nggak bisa menembus gumpalan kotoran yang sudah kayak batu. Situasi pun semakin rumit teman-teman ketika tensinya Michelle menurun tajam karena efek obat bius dan rasa sakit yang luar biasa. Prosedur terpaksa dihentikan karena resikonya terlalu besar. Dinding ususnya ada resiko robek, dan kalau sampai ini terjadi kondisinya bisa jauh lebih fatal. Tim medis pun akhirnya segera mengubah strategi. Mereka memadukan prosedur manual dengan terapi kebersihan yang intensif, dan setiap hari Michelle harus mengkonsumsi cairan pencahar berdaya tinggi untuk melunakkan feses yang mengendap. Selain itu, semua makanan padat nggak boleh sama sekali dimakan. Hanya cairan nutrisi yang boleh masuk ke dalam tubuhnya Michelle, supaya sistem pencernaannya nggak terbebani lebih jauh. Dan jelas banget teman-teman, ini bukan hal yang mudah. Michelle hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit menahan rasa nggak nyaman dan juga nyeri dalam perutnya. Tapi akhirnya untungnya ada titik terang. Di hari ketiga setelah berbulan-bulan ususnya terkunci, Michelle berhasil buang air besar secara spontan. Awalnya cuma sedikit, tapi kemudian proses itu berlanjut. Dalam beberapa hari aja tercatat Michelle 21 kali buang air besar untuk mengeluarkan semua sisa kotoran dalam ususnya. Perutnya Michelle tadi begitu besar pelan-pelan mulai mengecil kembali, beri harapan baru setelah sekian lama tersiksa. Tapi ini teman-teman, perjalanan Michelle belum berakhir. Ususnya kini begitu rapuhnya dan harus jaga dengan sangat ketat. Setiap hari Michelle harus minum obat pencahar, mengikuti pola makan yang sangat ketat dan menjalani pemeriksaan rutin. Tim medis memperingatkan, kalau Michelle lalai lagi semua ini bisa terulang dan gak ada jaminan Michelle akan selamat untuk kedua kalinya. Teman-teman, pada kasus ini untungnya Michelle datang di waktu yang tepat ke rumah sakit. Jadi nyawa Michelle masih bisa diselamatkan. Tapi gak semua orang seberuntung Michelle. Ada satu kisah tragis teman-teman yang hingga kini masih dikenang dalam dunia medis. Kasus ini dikenal dengan kasus Balloon Man atau si manusia balon. Namanya adalah JW, seorang pria yang lahir di abad ke-19 dengan kondisi medis langka disebut dengan Hirschsprung disease. Hirschsprung disease ini bukan sembarang penyakit,
Ini merupakan kelainan bawaan di mana sejak lahir, sebagian usus besar nggak punya sistem saraf yang seharusnya mengatur gerakan mendorong sisa makanan keluar. Tanpa sel saraf itu, usus nggak bisa bergerak dan ampas makanan hanya bisa diam di tempat. Hari demi hari sisa makanan itu akan semakin menumpuk karena nggak bisa dikeluarkan. Sejak bayi, penderita biasanya nggak bisa buang air besar dalam 2 hari pertama setelah lahir. Udah jelas, kalau dibiarkan ini bisa menyebabkan infeksi berat, muntah, perut besar, bahkan hilangnya nyawa. Teman-teman, kita udah tahu bahwa pengobatan terbaik adalah operasi untuk membuang bagian usus yang rusak. Saat itu semua belum tersedia di masa hidupnya JW. Dan JW kecil tumbuh dalam penderitaan yang berkepanjangan. Perutnya semakin membesar bukan gara-gara dia gemuk, tapi karena kotoran yang terus menumpuk. Lama-kelamaan bentuk tubuhnya kelihatan aneh dan sangat mencolok. Waktu usianya mencapai 20-an tahun, JW nggak bisa lagi menyembunyikan kondisinya. Perutnya kelihatan seperti wanita hamil dan orang-orang mulai menjauhi JW. Dan parahnya lagi teman-teman, di masa itu, orang dengan kondisi tubuh yang nggak biasa itu nggak dirawat, melainkan dipamerkan sebagai tontonan. JW dipaksa menjadi atraksi sirkus, dijual ke yang namanya Dai Museum untuk jadi bahan tontonan orang banyak. JW dijuluki Balloon Man atau manusia balon. Ada juga yang bilang dia itu windbag, si kantong angin. Bukan gara-gara lucu, tapi karena perutnya itu seperti mengembang permanen. Di balik tawa penonton, hidup JW itu ada penderitaan yang berkepanjangan teman-teman. JW kesulitan berdiri, nggak bisa berjalan, bahkan bernapas pun susah. Tapi nggak ada satu orang pun yang peduli. Orang bayar tiket untuk menertawakan JW, tapi nggak seorang pun mau menolong JW. Sebelit di perutnya semakin parah. Kadang 1 bulan penuh JW nggak bisa buang air besar. Bayangkan deh, rasa sakit mual yang harus dia tanggung setiap harinya. Dan puncaknya, di usia 29 tahun JW meninggal dunia dalam kondisi yang sangat menyayat hati. Ketika JW mencoba untuk buang air besar, supaya semua ampas dalam perutnya itu bisa keluar. Dan waktu dilakukan otopsi, dokter menemukan usus besarnya JW sudah membesar. Panjangnya sampai 2,4 meter dengan diameter mencapai 70 cm. Di dalamnya ada sekitar 20 kg feses atau kotoran yang sudah mengeras. Sebuah beban yang dia tanggung selama hidupnya. Sepeninggal JW, ususnya pun diawetkan, diberi isian jerami dan kain agar tetap berbentuk usus. Dan sampai saat ini usus itu masih ada di Mutter Museum Philadelphia. Kisah JW ini semacam pengingat yang tragis bahwa manusia bisa mengeksploitasi penderitaan kalau gak ada empati dalam hatinya. Ironisnya di zaman sekarang penyakit ini bisa diobati sejak bayi. Kalau JW lahir di masa modern, besar kemungkinan JW akan menjalani hidup yang normal. Tapi di abad ke-19 tubuhnya terpajang sebagai tontonan bahkan setelah dia kehilangan nyawanya. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita, kadang penderitaan medis bukan hanya soal penyakitnya, tapi juga soal bagaimana dunia memperlakukan si penderita ini. Terus bagaimana mungkin tubuh manusia bisa bertahan dengan usus penuh selama berbulan-bulan? Jawabannya udah pasti, cara tubuh mencoba untuk mengadaptasi. Ketika feses menumpuk, dinding usus akan meregang terus-menerus, dan akhirnya otot pun kehilangan kekuatannya. Inilah yang disebut dengan megakolon, kondisi di mana usus besar mengalami pelebaran ekstrim dan gak lagi mampu mendorong kotoran keluar. Dan megakolon ini bukan cuma menyiksa, tapi juga sangat berbahaya. Kalau nggak ditangani bisa terjadi infeksi, peradangan, bahkan usus pecah atau perforasi. Dan disinilah kita tahu kalau Michelle termasuk orang yang sangat beruntung. Dia mendapatkan pertolongan yang tepat waktu, sedangkan JW dibiarkan menderita, bahkan dijadikan bahan tontonan untuk hiburan. Tapi kenyataannya zaman sekarang pun masih banyak penderita yang nggak tahu bahwa mereka punya kelainan medis serius karena minimnya pengetahuan. Ilmu kedokteran yang terus mengembang udah pasti memberi harapan baru. Dulu penderita seperti JW dianggap nggak bisa ditolong, dan kini mereka masih bisa diselamatkan. Teman-teman, kisah-kisah medis di masa lalu adalah cermin peradaban kita. Kita belajar dari situ agar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kemanusiaan yang sebenarnya itu kelihatan dari cara kita memperlakukan orang yang lemah dan menderita. Dari sisi medis pesannya udah sangat jelas ya teman-teman. Jangan pernah meremehkan gejala apapun dalam tubuh kita. Sesuatu yang kelihatan sepele seperti sulit buang air besar selama beberapa hari aja bisa jadi awal dari bencana yang lebih serius. Dan kalau teman-teman merasa ada yang nggak beres, segera cari bantuan. Jangan menunggu sampai tubuh kita memberi peringatan terakhir. Jangan pernah takut untuk ke dokter dan berkonsultasi dengan tenaga profesional atau para ahli lainnya.